Shalom. Dalam nama Yesus kita jumpa lagi. Untuk saat ini kita akan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, yang kami percaya, hanya Engkau ya Tuhanku, Allahku, Allah satu-satunya penolongku. Ya Tuhan, hamba-Mu mohon dengan rendah hati, ambil alih Tuhan. Pada saat ini ambil alih Tuhan. Biar Engkau yang berbicara, biar Engkau yang beracara Tuhan akan hari ini Tuhan, akan saat-saat ini. Ambil alih tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada saat hari ini yang mendengarkan firman, yang kesusahan boleh Kau tolong Tuhan, yang jalannya tertutup boleh Kau buka Tuhan. Hamba-Mu percaya, barang siapa yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, akan dijamah oleh Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita yang ada di sini. Saudaraku yang terkasih, yang seiman dalam Kristus, Anda umat pilihan Allah. Bila pada saat hari ini ada campur tangan Tuhan yang membawakan firman ini, yang akan berbicara kepada saudara sekalian. Di tempat ini telah diambil alih oleh Tuhan, hadiratnya begitu hadir di sini, begitu terasa di antara kita. Saudara boleh merasakan hadirat Tuhan pada hari ini melalui firman Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Ya Tuhan, dengarinlah hati hamba-Mu, tak tolong kepadamu Tuhan, biar Engkau yang berbicara, firman-Mu yang berbicara pada saat hari ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara seiman dalam Kristus. Ketemu lagi dengan saya pada saat sore hari ini. Pada saat ini saya akan membawakan firman-firman Tuhan dengan keadaan yang seperti ini, dan keadaan orang yang pada saat ini sulit untuk bertahan, keadaan pandemi. Di sini ada ujian yang termasuk dari Tuhan. Semua serba terkunci, tempat-tempat ibadah banyak yang tutup untuk saat ini demi menjaga keselamatan masing-masing jiwa. Saudara, Anda rasakan apa yang Anda rasakan saat ini? Mungkin kena efek dari sakit penyakit corona atau corona. Oh, Tuhan Yesus. Saudara di sini dengan keadaan yang seperti ini, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong saudara. Saudara yang mengikuti firman Tuhan ini, saudara termasuk boleh sama-sama belajar pada saat hari ini. Jadi, saudara boleh belajar. Walaupun tempat lain ada corona, mungkin tempat Anda tidak ada corona, Anda patut bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan pada saat hari ini. Karena hanya Tuhanlah yang menolong kita. Jadi, untung saudara ya, kalau tempat saya sendiri tidak ada corona atau corolla itu. Dua-dua corolla dan corolla itu sebetulnya ada di tempat lain, bukan ada di sini. Ada All New Corolla, All New Corona. Jadi Corolla lah. Semoga tidak ada di rumah jemaat Allah. Saudara, di sini mungkin saudara menerka-nerka, apakah ini tanda akhir zaman atau bukan? Itu tergantung kehendak Allah. Apa Anda sudah rindu? Apakah di dalam hati Anda ada kerinduan untuk beribadah kepada Allah? Kalau saudara boleh rindu, hendaklah saudara terhubung terus dengan salib Tuhan, terkoneksi, Anda bersekutu dengan Tuhan. Saudara boleh bergembira keadaan seperti ini, karena Tuhan kita mampu menghibur saudara di saat-saat lemah seperti ini. Ada rezeki buat saudara, asalkan saudara dekat di hadapan Tuhan. Boleh kita nyanyikan sedikit lagu sejenak. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku.
hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, hanya dekat Allah saja saudara boleh dekat. Amin. Beri kemuliaan sama Tuhan. Saudara, sebetulnya di sini ada pandemi, ada seperti sakit penyakit corona, bukan tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau di sini memang ada sakit penyakit, saudara cukup bantu doa. Bersama-sama saya belajar dan bantu doa. Pasti Tuhan kita mendengar doa yang kita doakan. Amin, saudara. Jangan tegar tengkuk. Ikut Tuhan di sini, saudara. Jangan sampai ragu-ragu. Maksudnya tegar tengkuk begini, saudara ya. Kalau saudara itu pada saat enak, pada saat ada berkat, pada saat diberi kelimpahan, ada rezeki yang berkelimpahan, saudara menyembah Tuhan. Akan tetapi di sini yang akan saya tekankan, pada saat tidak ada apa-apa, pada saat kondisi sepi, kondisi pandemi, saudara, pada saat lockdown tidak boleh keluar-keluar, inilah saudara yang juga harus bersyukur sama Tuhan. Jadi kalau pada saat enak, saudara bersyukur. Pada saat tidak enak, bahkan ada yang ngomong tidak Tuhan-Tuhanan. Padahal Tuhan kita berhikmat, sangat pandai, sangat pintar, saudara. Saudara memang, Pak, di mana Pak ada hikmat Tuhan? Saudara mungkin tidak punya bukti tentang hikmat Tuhan. Akan tetapi, saya ada bukti bahwa hikmat Tuhan itu begitu luas. Mungkin yang Anda dengar saat ini tentang hikmat Salomo saja. Salomo memang begitu berhikmat. Akan tetapi, saudara jangan salah. Hikmat Salomo diberi oleh Tuhan. Dan hikmat itulah yang boleh memandaikan kita untuk saat-saat ini. Apakah kita bisa puasa dengan keadaan seperti ini? Maksudnya dengan rendah hati. Kalau puasa itu memang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberi jawab kepada kita. Supaya telinga Tuhan benar-benar mengabulkan permohonan kita masing-masing di keadaan seperti ini. Saudara, saya di sini memang selalu mendoakan yang putus dari pekerjaannya boleh mendapat pekerjaan baru. Yang saudara yang boleh mendengar di sini boleh mendapat urapan baru untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang merasa sakit boleh disembuhkan, terutama yang sakit corona. Saudara juga boleh disembuhkan, dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara boleh mendapat jamahannya Tuhan Yesus Kristus, karena tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menjamah kita. Percaya saudara? Yang dimaksud hikmat itu apa, Pak? Saya tidak ngerti. Saudara, kalau tidak ngerti hikmat, di sini ada contoh di Alkitab. Misalkan ada dua orang ibu dan anak bayinya, yang satu meninggal, yang satu hidup. Ini saling ditukar. Ibu ini bertengkar di hadapan Salomo. Itulah yang dinamakan hikmat. Yang ibu asli, pada saat Salomo akan membunuh dengan pedang, ibu yang asli jangan. Sedangkan yang tidak asli, yang palsu, dibagi dua saja, dibelah sama pedang. Oleh karena itu di situ kebenaran terungkap. Jadi bahwa Salomo yang benar adalah ibu kandungnya yang melahirkan anak. Dia berkata sayang terhadap anak ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup saudara di sini harus takut akan Tuhan. Harus hidup akan Tuhan supaya ada roh Allah, hadirat Tuhan selalu bersama saudara. Amin, saudara. Jadi di sini, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari, bukan menari seperti Daud menari. Saudara, bila ada yang roh Allah dari saudara yang sakit boleh disembuhkan. Ikut Allah. Saudara jangan sombong. Allah telah memilih saudara untuk menjadi umatnya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Oh, di sini lebih sungguh. Saudara, lebih sungguh ikut Tuhan ya, lebih sungguh. Kasihnya lebih luas dari samudra. Lebih sungguh ikut Tuhan supaya Anda didapati
tidak bercacat di hadapan Tuhan Yesus Kristus kita. Beri kemuliaan sama Tuhan. Karena saudara tahu barang yang cacat Allah kita tidak senang. Kita pun kalau ada barang yang cacat kita tidak senang. Misalkan punya HP, baterainya ngedrop, sudah saudara buang. Nah, di sini misalkan, jadi saudara adalah dipilih Allah. Saudara perlu bersyukur apa yang dibuat oleh Tuhan bukan barang fana untuk menebus saudara, bukan barang biasa, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal. Oh, tapi bukan itu saja, bukan darah yang mahal itu saja, melainkan dengan bilur Yesus yang menyelamatkan hidup kita sekarang sampai hidup yang kekal. Beri kemuliaan sama Tuhan. Oh, haleluya. Di sini saudara, di sini saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Saudara dalam sini ini artinya saudara adalah anak-anak Tuhan. Apa anak-anak Tuhan? Saya anak bapak saya. Bukan, saudara. Saudara sudah tidak boleh main-main lagi. Saudara ikut Tuhan. Saudara anaknya. Saudara boleh memanggil bapak, boleh memanggil ayah, father. Itu adalah Bapa kita yang kekal. Maka saudara akan diberkati. Hidupmu akan diberkati secara melimpah-limpah. Yang sakit penyakitmu boleh disembuhkan. Keadaanmu yang berhutang boleh terlunaskan oleh kuasa Tuhan. Oleh hadirat Tuhan, saudara. Karena di sini tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Zaman dahulu kehidupan kita lebih susah, saudara. Kita pun mau bersyukur pun bersusah. Kita selalu menghidupkan hewan, membesarkan hewan untuk korban bakaran setiap hari. Tetapi sejak Anda dipilih oleh Allah, sudah tidak ada korban bakaran lagi. Itulah yang Anda boleh bersyukur. Kalau memang saudara ditebus dengan darah, saya pun mampu menebus dengan darah. Boleh saya potong leher darahnya untuk saya tebuskan pada saudara. Akan tetapi di sini saudara, yang saya inginkan bahwa saudara bukan ditebus oleh darah, melainkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, supaya kalau ada yang sakit sembuhkan, kalau ada yang jalan buntu dibukakan oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang kurang, berdoalah kepada Tuhan supaya bilur-bilur Tuhan menyelamatkan kita. Rezekimu boleh dibuka, berkatmu boleh dibuka. Tapi Pak, saya tidak mendapat rezeki Pak. Rezeki saya belakangan ini agak seret. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Buka rezeki. Adakan puasa, adakan rendah hati. Adakan makanan Tuhan bersama denganmu. Oh, saya nggak ngerti Pak makanan Tuhan. Ilmu saya terbatas Pak. Apa Pak makanan Tuhan? Makanan Bapak apa? Saya kasih tahu saudara. Makanan saudara pada saat untuk seperti ini. Makananku, makanan saya, berikut makanan saudara adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah benar-benar makanan dan bilurnya benar-benar minuman. Saudara adakan puasa keadaan seperti ini. Bertahanlah dalam hidup. Jangan sampai ada tegar tengkuk. Saudara dalam hal bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai ada tegar tengkuk. Saudara, di sini saudara keadaan bertahan, sering adakan puasa, seringlah rendah hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena makananku ialah firman Tuhan. Kita boleh bangga saudara, beri kemuliaan sama Tuhan. Makananku ialah firman Tuhan. Jadi saudara harus makan setiap hari itu firman Tuhan. Baca Alkitab Anda, buka-buka dibaca. Supaya berkatnya melimpah pada diri saudara. Apabila Allah sudah ada di pihak Anda, maka mintalah apa saja, semua akan diberikan kepadamu. Jadi di sini kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita hidup bersekutu dengan Tuhan, kita perlu tahu. Di sini ada perintah baru, yaitu kasih. Karena di dalam kasih ini sangat luas, bahwa dalam kasih tergantung hukum Taurat. Jadi di sini kita lebih dari pemenang. Kalau kita sudah mengenal kasih. Jadi
bersama dengan 144.000 orang Anda diangkat oleh Tuhan. Ada pengangkatan. Jadi udah tidak hidup dalam daging lagi. Saya kasih tahu, saudara. Beri kemuliaan sama Tuhan. Kalau Anda diangkat bersama dengan Tuhan. Jadi hidup Anda lebih dari pemenang. Saudara, hidup Anda ini bagaikan dalam perahu. Saudara menyeberang sampai dengan tujuan, yang sampai dengan perantaraan Tuhan Yesus. Dengan hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan Anda. Saudara, seolah-olah walaupun hidup dalam lautan untuk menuju kepada Allah, saudara akan sampai. Ibarat saudara naik perahu, perlu saudara dayung perahu itu. Misalkan sini ada lagu, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Saya kasih tahu saudara sini, orang yang bersekutu dengan Tuhan itu indah. Kalau saudara selalu bersekutu dengan Tuhan, saudara sudah dekat dengan ayah anda saudara, dengan your father, dengan ayah kita, sang pemilik kerajaan tunggal surga. Beri kemuliaan sama Tuhan. Jadi kita di sini tidak ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Pokoknya kita umat pilihan Allah, umat pemenang yang sangat indah kalau selalu bersekutu. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana lari perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Saudara, di sini saudara boleh hidup pada saat merasakan keadaan dahulu, pada saat umat Israel tegar tengkuk, pada saat di padang gurun tidak ada makanan, Tuhan Yesus kirim burung puyuh untuk makanan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada daging, Tuhan yang satu-satunya Allah kita menolong kita memberi daging. Jadi saudara di sini, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Adalah kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih itu adalah hati Anda untuk melihat malaikat Tuhan. Seperti keledai saja, keledai Bileam bisa melihat malaikat Tuhan, maka hati kita harus bisa merasakan hadirat Tuhan. Tabut Allah di sini sudah bisa, di sini tabut Allah sudah bisa kita rasakan. Tabut Allah di mana tempat kehadiran Roh Allah ada di dalamnya. Saudara, untuk merasakan hadirat Tuhan, saudara perlu berlatih ibadah supaya Anda bisa melihat dan merasakan hadirat Tuhan itu. Oleh sebab itu saudara, makanan saudara sehari-hari adalah firman Tuhan, supaya yang kekurangan boleh mendapat berkat dari Tuhan yang berkelimpahan. Saudara yang pekerjaannya tertutup boleh diberkati, yang sakit boleh disembuhkan, yang
pernikahannya hampir runtuh, boleh dipersatukan kembali oleh Tuhan. Kita sudah mendengar firman ini, saudara. Saya tidak akan panjang lebar. Yang penting saudara tahu bahwa makanan Anda di keadaan seperti ini, makananku ialah firman Tuhan, supaya hidup kita sampai kepada hidup kekal pada satu-satunya Allah yang setia, yang selalu mendampingi kita. Kalau kita setia kepadanya dimanapun kita berada. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus Kristus, hambamu bersyukur pada hari ini telah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah. Kami ya Tuhan, pada hari ini kami sudah tahu bahwa makanan kami adalah firman Allah, dan hidup kami akan dekat denganmu, supaya yang mendengar pada hari ini boleh mendapat mujizat dari Tuhan. Pertolongannya begitu ajaib, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dia menyediakan apa yang engkau perlu. Hanya engkau ucapkan setiap hari, ucapkanlah syukur kepada Tuhan, dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Saudara selalu berharap kepada Allah kita, yang satu-satunya setia kepada kita. Kita punya harapan untuk mendapat hidup yang kekal itu. Kita berharap segala permasalahan kita serahkan pada Tuhan, berharap pada Tuhan supaya mendapat jalan keluar. Ya Tuhan, pada sore hari ini, pada hari ini hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Saudara, kita mari menyanyikan itu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, saudara. Selalu saudara ingat bahwa makananku ialah firman Tuhan. Sementara kita berpisah sampai di sini, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati Anda. Haleluya. Kita berpisah sementara untuk bersambung ke firman Tuhan selanjutnya, biar Tuhan yang berbicara. Saudara tetap belajar, terus berlatih ibadah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.